Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kita melanjutkan perkuliahan ini. Ya, materi yang telah lalu saya sampaikan. Ya, langkah-langkah agronomi ataupun usaha untuk meningkatkan produksi tanaman. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan langkah-langkah agronomi, ya, dari mulai ya dari mulai penyiapan bahan tanaman, penyiapan lahan, penanaman, ya, pemupukan, ya, pemeliharaan, pengalihan organisme atau tumbuhan, ya, pengadaan OPT, panen dan pasca panen. Nah, sekarang akan kita masuk ke waktu tanam, ya, ya. Menjadikan benih, kemudian menyiapkan lahan, kemudian menanamnya, ya, menanam. Ya. Nah, di slide presentasi telah kelihatan, ya, waktu tanam, ya, waktu tanam. Kapan waktu tanam ditentukan oleh antara lain, ya. Pertama, waktu tanam itu ketersediaan air. Artinya kalau dilihat dari ketersediaan air, ya, waktu tanam adalah di saat musim penghujan. Nah, kan. Kalau misalkan sawah itu harus ada jumlah dan distribusi air, ya. Atau misalkan mau nanam tanaman perkebunan itu biasanya di musim penghujan. Nah, sekarang pertanyaan, cocok nggak di musim sekarang untuk menanam tanaman, ya, di bulan Maret, April, Mei, ya. Nah, sekarang masanya masa musim transisi. Jadi tidak dianjurkan untuk menanam tanaman karena transisi nih dari hujan ke panas, ya. Yang lebih baik adalah dari musim panas, ya, transisi musim panas ke musim hujan, ya, nanti setelah Agustus, September, Oktober, itu yang dianjurkan. Nah, ketersediaan air itu misalkan, ya, jumlah dan distribusi hujan. Nah, itu dilihat itu kalau mata kuliah klimatologi itu pasti tahu kapan di musim hujan. Nah, kapan musim hujannya tinggi, kapan musim hujannya rendah, ya. Tapi kalau di Kalbar nih musim hujannya, ya, dalam setahun ada 150 sampai 160 hari hujan. Nah, artinya kan kalau dihitung itu, ya, hampir setengah tahun, ya, lebih dari setengah tahun itu adalah waktu hujan, ya, tiap hari ada hujan. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan sumber airnya dengan irigasi, bagaimana sumber air dengan irigasi? Pengairan air dalam bentuk subak, ya, di Bali misalkan, ya, diatur. Kedua, ya, waktu tanam ditentukan oleh potensi terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, ditentukan juga ini. Misalkan penanaman palawija setelah padi banyak gagal karena serangan tikus. Nah, jangan sampai, ya, gangguan OPT, ya, gangguan OPT organisme pengganggu tanaman ini menjadi masalah, ya, saat musim tanam. Nah, kalau untuk padi begitu, ya, nanam padi, nanam palawija setelah padi, ya, pasti banyak tikus karena tikus masih ada di bekas-bekas, apa, sarang-sarang, bekas-bekas semak-semak padi gitu, ataupun bekas batang padi gitu kan. Nah, bagaimana kalau tanaman perkebunan? Kalau tanaman perkebunan, ya, potensi terjadinya serangan OPT itu ditentukan oleh, ya, bekas lahannya.
misalkan bekas lahannya. Bekas lahannya misalkan mau budidaya tanaman lada di bekas lahan karet. Ya, waktu tanam nih saat musim hujan, yang banyak kejadian adalah kejadian penyakit. Banyak tertular tanaman oleh penyakit adalah tanaman penyakit jamur akar putih ataupun penyakit busuk batang pangkal lada. Jadi kan repot kan? Maka diperhatikan juga itu ya, potensi terjadinya serangan OPT. Kemudian yang ketiga adalah permintaan pasar, market oriented. Jangan sampai ditanam sekarang nggak laku di pasar. Pastikan laku di pasar untuk tanaman-tanaman horti atau tanaman palawija. Ya, misalkan mau tahun baru, orang lebih cenderung ingin bakar jagung. Nah, potensinya kan bisa dihitung jagung itu berapa bulan. Nah, saat itulah nanam jagungnya. Jangan sampai kelewat jagung manisnya misalkan. Jagung manisnya ketika ditanam panennya udah lewat dari Januari gitu kan. Nggak laku jagungnya, jadi market orientednya tak dapat gitu kan. Maka bagaimana memastikan market orientednya? Nah, itu untuk tanaman-tanaman palawija atau tanaman-tanaman pangan atau tanaman-tanaman horti. Nah, bagaimana tanaman perkebunan? Tanaman perkebunan nggak masuk, nggak bisa market oriented ini gitu kan. Nah, maka dilihat ya, potensinya apa, ya permintaan pasar dunia ini apa sekarang ini gitu kan. Nah, misalkan permintaan pasar dunia ini masih nggak terhadap lada gitu kan. Nah, ini ternyata masih tinggi, maka boleh saja ditanam lada dari sekarang. Kemudian permintaan pasar terhadap pala ya, masih tinggi nggak gitu, pasar dunia masih tinggi, boleh ditanam pala gitu kan. Nah, tanam sekarang gitu kan, 3 tahun akan datang kalian nikmatinya gitu. Nah, itu ya permintaan pasar market oriented. Jadi market oriented tanaman perkebunan itu yang ditentukan oleh pasar dunia gitu kan. Pasar dunia nih bagaimana gitu kan, serta pasar lokal, seberapa besar sih pasar lokal butuhnya tanaman perkebunan gitu kan. Nah, contoh paling besar yang dibudidayakan kita sudah sampai 3 juta hektar misalkan sawit. Apa sawit ini? Nanti turunannya produk sawit. Nah, jadi dihitung masih dibutuhkan nggak sawit nih sekarang ini gitu kan. Ternyata masih gitu kan. Nah, maka masih boleh ditanam sawit. Oke. Untuk mengajak pasar, kadang dilakukan penanaman di luar musim atau off season untuk tanaman-tanaman hortikultura, tanaman pangan, ataupun tanaman-tanaman hias. Nah, ini bisa saja tanaman hias nih salah satu contohnya. Tanaman hias bisa. Ya. Misalkan di musim apa ini nanti ya kira-kira tanaman hias ini bisa laku di pasaran. Nah, ini bisa dijadikan apa dijadikan market gitu ya, tanaman hias. Nah, itu waktu tanam ya, ketersediaan air, potensi terjadinya organisme penentu tumbuhan, komponen permintaan pasar atau market oriented. Nah, bisa ditentukan ya. Nah, kalau mau bisnis memang permintaan pasarnya harus dianalisis ya. Makanya harus dihitung ya. Ya, PEP-nya gitu kan. Kapan PEP-nya gitu kan. Oke, kita lanjutkan waktu tanam ya. Pola tanam atau pola tanam, cropping partner, cropping pola tanam ya. Pola tanam adalah pengorganisasian tanaman pada satu bidang lahan dalam satu waktu. Nah, ini pola tanam nih ya. Pertama, pola tanam rotasi ya, rotasi tanam atau crop rotation. Nah, contoh padi ke jagung, jagung ke kedelai, ya, kemudian jilid 2-nya nanti padi, kemudian padi 2 ya, ke palawija. Nah, ini pola rotasi nih. Untuk apa nih punti rotasi nih, macam-macam nanti. Ya, ketahit ke tanah, ya di atas tanah ya. Nah, misalkan OPT, bagaimana OPT? Ini bisa ditekan OPT-nya. Kemudian kesuburan tanah bisa meningkat kesuburan tanahnya. Nah, ini pola tanam. Kemudian tumpang gilir. Nah, tumpang gilir misalkan walik jerami ya. Ya.
kedelai ditanam sebelum padi panen. Nah, ini tebang gilir nih. Ya, kalau di kampung sering nih tebang gilir nih. Ya, belum berbuahnya itu udah langsung ditanam. Ya. Nah, tanam apa? Misalkan nanam kacang. Ya. Nah, belum selesai panen kacang udah ditunggal padi. Ya, udah tunggal padi. Kemudian tanaman campuran atau mixed cropping, gitu kan? Nah, ini tanaman campuran, di situ gak ubi, di situ gak padi, ya. Kemudian di situ gak tanaman sayur-sayuran, di situ juga tanaman-tanaman lainnya, gitu kan? Itu tanaman campuran. Kemudian tumpang sari, ya. Sesama tanaman semusim, misalkan ya, jaraknya teratur, ya. Tumpang sari, misalkan barisan jagung-jagung, berapa baris kemudian padi, baris kemudian kedelai. Nah, tumpang sari itu 3 baris jagung, 4 baris padi, 2 baris kedelai. Nah, itu tumpang sari. Nah, untuk tanaman pangan. Bagaimana tanaman perkebunan? Misalkan tanaman perkebunan sawit, belum tanaman menghasilkan. Pada masa tanaman pengalu menghasilkan, umur 1 tahun, gitu kan? Pasti lahan-lahan tanah-tanah yang kosongnya masih banyak tersedia, maka boleh ditanam jagung, ya. Di antara gawangan-gawangan yang kosong itu tanam jagung semua, kan. Nah, ini masih sangat subur tuh tanahnya itu, kan. Tanam jagung, kan. 3 musim 4 musim tanam jagung ataupun tanam kedelai saja, gitu kan. Nah, itu bisa ditumpang sarikan, ya. Ataupun tanam jahe, gitu kan, bisa dijadikan. Ini banyak pola-pola contoh-contoh tanaman perkebunan yang ditumpang sarikan. Kemudian budidaya lorong atau tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Ini tadi jelaskan ini budidaya lorong, ya. Dalam kategori sebenarnya sama budidaya lorong dengan tumpang sari itu hampir sama, ya. Kemudian intensitas pertanaman atau cropping intensity, frekuensi proporsi penanaman dibandingkan dengan luas baku lahan yang diusahakan dalam setahun, ya. Contohnya IP 200%, IP 250%, ya. Nah, ini contohnya, ya. Frekuensi, ya, proporsi tanaman dibanding dengan luas baku lahan yang diusahakan dalam setahun. Berapa keuntungannya, misalkan IP-nya, ya. 200%, 250%, ya, contohnya, ya. Intensitas tanaman satu lahan itu bisa ditanam berapa kali, ya. Kemudian bisa ditanam bermacam-macam tanaman, misalkan. Jelas tanaman perkebunan bisa nggak? Tanaman perkebunan kalau udah TBM, itu masih bisa. Kalau udah masuk TM, itu repot. Tanaman perkebunan nggak bisa lagi ditanam tumpang sari, ya, kecuali antara kopi dengan misalkan karet, itu bisa, ya, bisa, itu sama-sama bisa. Kemudian karet dan kakao itu bisa. Sawit bisa nggak? Sawit jarang dilakukan tumpang sari, ya. Tapi integrated farming bisa, masukkan sapi di situ bisa, masukkan kambing di situ bisa dilakukan. Nah, ini contoh-contoh pemanfaatan lahan nih, ya. Pemanfaatan lahan, ya. Vertikultur misalkan, ya. Ini seperti hidroponik juga nih, vertikultur, ya. Namanya di dinding gitu, ya. Vertikultur juga ini, ya. Vertikultur, ya, ditanam di dalam pot yang ke atas, gitu kan. Seperti misalkan peralon dilobangin kemudian diisi, itu vertikultur ke atas, gitu. Bisa memanfaatkan lahan yang sempit, misalkan pekarangan, bisa digunakan seperti ini. Ini hidroponik, ya, seperti juga vertikultur juga hidroponik, ya. Nah, ini vertikultur, ya, pemanfaatan vertikultur. Kemudian ini juga vertikultur sama ini, ya. Nah, kemudian setelah penanaman melakukan jarak tanam ini. Apa fungsi jarak tanam? Menentukan efisiensi pemanfaatan ruang tumbuh. Nah, perlu jarak tanam, ya. Nggak asal tanam-tanam, nggak usah ditancap saja, gitu. Perlu dilakukan jarak tanam. Nah, kapan jarak tanam, Pak? Misalkan, ya. Bagaimana jarak tanam itu? Nah, jarak tanaman itu, ya, bisa saja, gitu kan. Ya, tergantung tanamannya, tanaman apa mau dibudidayakan, ya. Nah,
Kemudian apa? Kemudian fungsinya mempermudah tindakan budidaya lainnya. Ya, apa gitu? Faktor penting yang berkaitan, misalkan jenis tanaman, kesuburan tanah, kelembapan tanah, tujuan pengusahaan, teknologi yang digunakan atau manual atau mesin. Nah, perlu diperhatikan dalam berarti jarak tanam. Manual dengan mesin itu beda nanti jarak tanamannya. Nah, ya. Pertama jenis tanamannya. Tanaman padi, tanaman horti, kemudian tanaman pangan, ya. Tanaman perkebunan beda-beda jarak tanamannya. Ya, tanaman perkebunan ya juga beda-beda. Misalkan tanaman kakao, coklat, kopi, pala, Cina, lada, jarak tanamnya beda-beda. Apalagi sawit gitu, beda-beda. Ya. Sawit saja antar varietas beda-beda. Varietas A ini yang dikeluarkan Sofin, ini jarak tanamnya, dikeluarkan PPKS, ini jarak tanamnya. Ya. Jadi beda-beda. Kemudian kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah juga menentukan jarak tanamnya. Kalau tanahnya semakin subur, ya bisa di jarak tanamnya semakin rapat. Kalau tanahnya kurang subur, ya bisa jarak tanamnya semakin renggang. Ya. Kemudian kelembapan tanah juga begitu, ya semakin rendah kelembapan tanahnya semakin lebar jarak tanamnya. Ya. Maka penting. Tujuan pengusahaannya untuk apa diusahakan ini, gitu kan? Pengusahaan untuk apa? Ya. Hanya untuk sekedar komersil, ya. Ditanam misalkan hanya untuk melihatnya aja keindahannya, misalkan untuk tanaman-tanaman taman, nah itu jarak tanamnya nggak usah terlalu jarang gitu kan. Untuk penaung gitu kan. Nah, untuk naung ini penaungan ya, naung untuk peneduh beda lagi kan tujuan pengusahaannya gitu kan. Atau untuk komersil, untuk ditanam diambil buahnya gitu kan. Beda lagi gitu. Kemudian teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan juga beda lagi nih ya jarak tanamnya. Yang tergantung dari mesin. Misalkan pakai mesin. Kalau mesin bilang jarak tanamnya sekian gitu, ya Pak. SOP-nya mesin ya ikuti. Kalau beda dengan jarak tanam mesin nanti pas saat panen itu kacau nanti mesinnya gitu kan kalau mesin panen. Nah, kemudian fungsi dari jarak tanam adalah mengatur jarak tanam ya kan. Pengaturan jarak tanam. Baris tunggal, baris rangkap, baris sangkar ya. Sama segala penjuru. Nah, ini tunggal ya, single row kan. Rangkap double row ya kan. Sangkar on the square gitu kan. Kemudian penjuru ya atau heksagonal. Komponen dari populasi tanaman atau crop density. Gimana jarak tanam ini tergantung baris tunggal kah, baris rangkap kah, sangkar kah gitu kan. Segala penjuru kah gitu kan. Ini untuk tanaman-tanaman pangan nih padinya. Biasanya 2 baris ya. Kosong 1 baris. 2 baris, kosong 1 baris. Kalau rangkap ya 4 baris, kosong 1 baris gitu kan. 4 baris, kosong 1 baris begitu ya. Bujur sangkar ya, ini bujur sangkar nih beda bagi nih ya untuk tanaman apa? Tanaman jagung bujur sangkar. Kemudian segala penjuru semua tanah itu ditanam. Nah, segala penjuru itu ya. Kemudian komponen dari populasi tanam atau crop density tunjukkan. Nah, rumus contoh perhitungan populasi. Rumus dasarnya seperti ini ya. Populasi luas lahan dibagi dengan luas area yang ditempati oleh satu individu. Nah, luasnya. Populasi ya diturunkan lagi populasi luas lahan dikali jarak antar baris, jarak dalam baris. Ya. Lebar kali panjang kali lebar lah bahasanya ini. Ya, yang B ini ya. Ini hitung dasar sekali nih. Luas 1 hektar berapa? Misalkan sawit 1 hektarnya berapa? Jarak tanamnya berapa? Ya. Barulah dibagi dalam 1 hektar. Nah, itu dia. Asal ini rumus dasarnya. Contoh perhitungan populasi. Padi ditanam pada luas 1 hektar dengan jarak tanam 20 cm kali 15 cm. Jarak tanam baris 20, sedangkan jarak dalam baris 20. Maka 1 hektarnya 10.000 meter persegi dikali 10 ya tambah 10 ya tadi ya
kemudian dikali 7,5 cm kali 7,5 cm. Maka didapatkan 10.000 meter persegi, 0,20 meter dikali 0,15 cm. Dapatlah 300.333 tanaman per hektar. Itu jumlah populasi tanaman tadi. Ya. Berapa harus semayan harus siapkan? Misalkan, ya tergantung semayannya. Ya. Kalau misalkan satu lubang tanduran itu satu anakan, berarti harus menyiapkan biji padinya sekitar seperti 300 ya 333 ribu anakan padi gitu. Kalau misalkan satu batang padi bisa menghasilkan satu butir anakan di dalam semayan. Biasa ada 2 ada 3 itu satu butir anakan itu. Nah ini contoh percobaan. Nah ini 20 cm 50 cm ya, berarti lebarnya 25 cm dikali 50 cm. Nah ini contohnya ini. Luas satu lahatnya udah dapat hasilnya ya. Nah contoh perhitungan populasi ini. Tanaman ketela rambat ditanam dalam petakan percobaan dengan ukuran ya 250 cm dikali 225 cm. Ini bedengan bahasa kita ini. Jarak antar barisan 50, sedangkan jarak dalam barisan 25. Maka populasi tanaman adalah ya ini bedengan nih. Populasi satu bedeng misalkan kan 2,5 meter kali 2,25 meter. Gitu. Nah, kemudian dibagi 25 ditambah 25 dikali 12,5 ditambah 12,5. Dapatlah hasilnya 45 tanaman. Itu dalam bedengan. Dalam hektar sudah, dalam bedengan sudah. Nah, udah ditanam kemudian dilakukan pemupukan. Ini langkah agronomi nih. Dilakukan pemupukan. Pupuk adalah semua bahan yang ditambahkan ke dalam tanah atau ke dalam tanaman ya untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman. Nah, ini pupuk. Apapun jenisnya pupuk. Nah, pengelompokan pupuk asalnya ada organik dan anorganik. Ya. Organik ini segala macam nih, pupuk organik nih, macam-macam. Pokoknya terbuat dari bahan organik lah, pupuk organik lah dia itu. Nah, kalau anorganik itu dari bahan-bahan kimia. Ya. Jenis unsur yang dikandungnya pupuk N, pupuk P, pupuk K dan lain-lain ya. Pupuk nitrogen, pupuk fosfor, pupuk kalium gitu kan. Jumlah jenis unsur yang dikandungnya tunggal atau menjemuk ya. NPK itu tunggal. Kalau P urea, nah itu tunggal untuk urea ya. Saya ulangi, tunggal itu urea. SP36 itu tunggal. Kemudian kalau menjemuk itu NPK 15 itu menjemuk ya. Kandungan untuk analisisnya ya, tinggi atau rendah. Nah, misalkan NPK 15. Nah, itu kandungannya 15 itu. Urea 25%. Nah, itu kandungannya 25% tuh kandungan nitrogennya. SP36. Nah, berarti P fosfornya itu 36%. Itu kandungannya. Bentuk ya, bisa butiran atau tablet, cair atau gas. Nah, kalau butiran ini biasa itu urea tuh dalam bentuk butiran. Kalau tablet ada MPK tablet ya, macam pil gitu ya, tablet. Kemudian cair nih, pupuk organik cair itu banyak itu. Kemudian dalam bentuk gas, ya, gas banyak ada pupuk dalam bentuk gas, masukkan ke tanah saja gitu kan. Bisa direspon tanaman. Sifat reaktif pupuk ya, asam, netral, basa, slow respon gitu kan. Ya, responnya lambat gitu kan. Cara pemberiannya soil aplikasi, foliar spray gitu. Bisa di dalam tanah, bisa di atas tanah. Nah, atas tanah itu dengan cara semprot.
Pemupukan dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan daya dukung tanah. Nah, ini ukurannya ada nih nanti di dasar-dasar DDIT ini ditemukan nih gimana pemupukan nih kebutuhan tanamannya. Ini ya. Pemupukan dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan daya dukung tanaman. Kemudian efisiensi pemupukan. Nah, bagaimana efisiensi pemupukan? Efisiensi pemupukan pertama efisiensi serapannya dan pemberiannya. Serapan dan pemberian. Ada hitungan serapannya, berapa serapannya. Nah, efisiensi serapan yaitu rasio antara unsur hara dari pupuk yang diserap tanaman dengan pupuk yang diberikan. Itu efisiensi. Ya. Berapa yang diserap, berapa yang diberikan. Jangan sampai loss. Yang diberikan banyak, yang diserap dikit. Itu loss. Ya. Kemudian efisiensi pemberian, rasio antara hasil tanaman dengan pupuk yang diberikan. Berapa hasilnya gitu kan. Berapa pupuk yang diberikan. Nah, ini ada hitungannya nanti. Ya. Setelah kalian skripsi pasti ketemu barang ini nih. Ya, efisiensi pemupukan nih. Ya. Nah, perhitungan kebutuhan pupuk. Nah, ya contoh ini kebutuhan 100 ya dibagi kandungan hara pupuk ya dikali dosis rekomendasi. Contoh perhitungan pupuk tunggal ya. Dosis rekomendasi pupuk tanaman jagung per hektar ya 135 kilo nitrogen, 36 kilo P2O5 ya 60 kilo K2O gitu kan. Unsur yang dikandung urea itu 45% ya. SP36 itu 36%. P2O5 itu 36 ya. Itu SP36 itu kandungannya P2O5 ya. KCl itu 60%, K2O ya. Nah, ini kandungan ini. Kebutuhan pupuk urea ya 100, ini 100 dibagi 45 dikali 135 kilo jadi per hektarnya 300 kilo. SP36 100 bagi 36 dikali 36 kilo ya 100 kilo ya. KCl 100 bagi 60 kilo jadi 100 kilo ya kebutuhan pupuknya ya. Contoh perhitungan pupuk majemuk. Nah, ini majemuk lain lagi nih ya. Nanti panjang ceritanya nih bisa kalian pahami ya. Majemuk nanti di dasar-dasar ilmu tanah nanti kelanjutannya akan ditemukan cara perhitungan pupuk majemuk ya. Ini contoh saja nih ya, kalau tunggal ya, kalau majemuk ya. Misalkan tersedia pupuk NPK 15-15. Nah, ini contohnya. Langkah ke kandungan unsur NPK populasinya majemuk sama 15-15. Dipilih dosis rekomendasi terkecil, menghitung kebutuhan pupuk majemuk di dalam hal ini adalah P2O5 yaitu 30 kilo per hektar. Kebutuhan pupuk majemuk berapa gitu kan. 100 sekali dibagi 15 kali 30, 300 kilo kebutuhan pupuk majemuk. Hitung kandungan unsur lainnya N dan K, misalkan N-nya berapa, K-nya berapa. Jadi 15 dibagi 100 dikali 200 kilo ya menjadi 30 kilo. Ya, kemudian unsur K2-nya K2O-nya 15 bagi 100 kali 200 sama dengan 300 kilo, 30 kilo. Hitung kebutuhan unsur hara dan dosis rekomendasi yang belum terpenuhi. Ya, ini kalau belum terpenuhi dikurangin aja 135 dikurang 30 kilo menjadi 105 kilo. Kemudian untuk K2O-nya 60 dikurang 30 jadi 30 kilo. Hitung kandungan pupuk dengan pupuk tunggal. Nah, ini ada bandingannya ya. Jadi minta ada pupuk tunggal bisa pakai majemuk. Kalau tidak ada majemuk bisa pakai tunggal, bisa dihitung. Ini baru kebutuhan tanaman berdasarkan kebutuhan pupuk. Belum lihat lagi nanti tanahnya. Nah, daya dukung tanah. Berapa tanahnya nih? Tanah gambut, mineral beda-beda. Perhitungan pupuknya lagi. Ya. Kapan pemupukan yang tepat? Nah, pertama jenis. Jenis yang sesuaikan dengan kebutuhan tanaman terhadap unsur yang dikandung dalam pupuk. Contoh, N itu mengandung urea. Ya, Pak. Maaf. N itu terkandung dalam urea. Nah, pupuk N. Nitrogen, urea. Kalau misalkan yang komponen anorganik. Kalau yang organik, N tuh di mana saja.
Kalau P, nah, ini digandung SP36. Nah, P fosfat nih, fosfor ini SP36. Kemudian dosis, jumlah yang dibutuhkan per satuan luas untuk satu waktu tertentu selama hidupnya, ya, atau tanaman semusim, setahun, atau satu semester untuk tanaman tahunan, per jumlah media tertentu, misalkan dalam drum, dalam pot, atau di dalam cairan untuk hidroponik. Ya. Waktu pemberiannya sekaligus atau terbagi, ya, atau bertahap, split application, ya, bertahap. Tanaman perkebunan bertahap, ya, tidak sekaligus. Setahun bisa 3 kali atau bisa setahun 2 kali tanaman perkebunan. Ya. Nah, ada pupuk dasar, misalkan pupuk susulan, nah, sesuai tahapannya. Ya. Pupuk dasarnya apa? Pupuk kandang. Ya, pupuk susulannya pupuk urea, gitu. Pupukan. Cara pemberian pupuk, ya, cara pemberian pupuk. Ya. Misalkan ada disebar di tanah, ya, contoh manual dengan dengan tangan, ya. Bisa dengan traktor, ya. Kemudian dengan alur, ya. Kemudian di samping tanaman, ya. Kemudian ditebak pada saat sudah ada tanaman, ya. Kemudian banyak cara-caranya. Kemudian cara paling sederhana cara tugal, misalkan jadi pupuk yang ditabur, dicampur, macam-macam. Paling gampang ditabur lah. Ya. Nah, kemudian pengairan. Ya, udah dipupuk, lakukan pengairan. Nah, batas pemberian air irigasi di dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang baik dan membuang kelebihan air ke drainase pada waktu yang tepat. Nah, ini untuk tanaman-tanaman pangan nih, padi, jagung, bawang, itu penting pengairan. Tanaman perkebunan penting nggak tanaman berikan pengairan? Nah, penting tanaman perkebunan pengairan, ya, penting. Tapi pentingnya seperti tanaman pangan nggak selalu diatur. Nah, kemudian respon tanaman terhadap kekurangan atau kelebihan air berbeda tergantung pada, ya, transpirasinya, ya. Kemudian tergantung pada transpirasinya. Kalau transpirasinya air yang tinggi, itu tanaman pangan, itu tanaman padi kan terbuka. Tanaman perkebunan enggak, beda. Karena tertutupi oleh kanopi. Nah, kemudian pengelolaan air. Nah, pengelolaan air kalau udah irigasi ini, pengairan, lanjut ke pengelolaan air. Sumber airnya dalam bentuk apa sumbernya? Irigasi untuk tanaman pangan nih. Air permukaan, misalkan badan air tanah. Pengolahan saluran irigasi teknis, setengah teknis, irigasi pedesaan, kemudian tanah hujan, rainpipe ini tanah hujan, ini tergantung saluran irigasinya. Bangunan irigasi ada waduk, ya, bendungan, embung, sumur, ya, saluran primer, saluran sekunder, tersier, nah, itu macam dirasau itu. Ya. Sekunder A, ya, sekunder C, ya, sekunder B, misalkan. Itu macam-macam sekunder itu. Bahwa ada tersier gitu kan. Cara pemberian air, nah, irigasi permukaan, misalkan lab, saluran irigasi antar barisan tanaman atau bedengan. Ada yang ditetes ya gitu. Ya. Kemudian irigasi penyiraman ya, individu, ya, kayak gayung lah paling sederhana. Kemudian irigasi bawah permukaan, ya. Permukaan, irigasi intensitas dengan pemupukan dan pertigasi ini. Saat pemberian tergantung pada status air tanah pada fase pertumbuhan tanaman. Tanaman perkebunan pernah disiram nggak? Gitu. Kalau masa TBM belum. Kalau masa TM juga jarang. Sama-sama jarang dia pernah siram. Ya.
Kalau Mas TM dan TBM itu tanaman perkebunan jangan disiram. Kapan penyiraman tanaman perkebunan? Di saat pre-nursery maupun my nursery. Itu sangat butuh air. Ya. Nah, bagaimana teknologinya, penyembelihan airnya macam-macam. Tiap perusahaan tuh beda-beda. Ya. Ada pakai teori irigasi swing seat. Ada dicari aja tuh. Pakai kemudian ada pakai nozzle biasa gitu. Ada macam-macam perusahaan beda-beda. Yang penting fase pembibitan tanaman perkebunan sangat butuh air. Nah itu. Kemudian organisasi pengolahan air nih ya, bendungan, ya, waduk, ya, sampai saluran sekundernya diatur pemerintah atau PU termasuk pemeliharaan. Saluran tersier sampai saluran terletak tadi diatur oleh P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air di Bali, contohnya Subak. Pembagian air irigasi diatur jadwal dalam satu hamparan sawah golongan 1, 2, 3 masing-masing digolongkan berjarak 2 minggu ya. Khusus di Bali, pengolahan air irigasi untuk sawah diatur oleh satu organisasi yang disebut Subak ya. Sistem Subak, kenal sistem Subak. Nah, itu organisasi pengatur air. Kalau di perusahaan ada sendiri asisten asisten manajemen water, asisten pengatur air khusus di perusahaan ada sendiri pengatur air untuk khusus tanaman-tanaman perkebunan yang di daerah gambut. Nah, di daerah gambut itu ada asisten manajer sendiri untuk pengolahan water manajemen ya, asisten water manajemen ya. Nah, kemudian pemeliharaan tanaman. Nah, pemeliharaan tanaman kita lanjutkan minggu depan ya. 30 menit ini nanti mudah dicerna, kemudian dipelajari PPT ini sampai selesai ya. Yang tadi saya sampaikan adalah penanaman dan pemupukan serta pengairan ya. Coba diperhatikan bukunya ya. Buku dari ya, dasar-dasar agronomi teoretik dan praktik ya. Kata dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan ya. Saya cukup sampai di sini. Silakan bertanya di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.